Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih dan kita akan membahas mengenai syarat-syarat sebelum melaksanakan sholat. Jadi apa saja yang perlu kita persiapkan agar sholat kita sah atau diterima oleh Allah? Ada 5 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu badan kita harus bersih, ya. Jadi bersih dari hadas, juga bersih dari najis, ya. Semuanya dibersihkan dan dipastikan kesuciannya. Selanjutnya yaitu menutup aurat, ya. Seperti yang telah kita ketahui, untuk perempuan yaitu auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus sholat di tempat yang bersih, ya. Usahakan tempatnya dibersihkan dulu atau mungkin sajadahnya yang bersih. Kemudian kita harus tahu waktunya masuk sholat, ya. Jangan sholat tanpa tahu kita mau melaksanakan sholat apa, ya. Harus dipastikan dulu. Kalau kita mau sholat zuhur, ya kita sholat di waktu sholat zuhur, sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin tentang waktu-waktu sholat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kita harus menghadap kiblat. Jadi sholat kita menghadap kiblat karena kiblat merupakan tempat orang-orang muslim menghadap ketika sholat, ya. Nah, di sini dikecualikan boleh tidak menghadap kiblat ketika kita dalam 2 keadaan. Yang pertama yaitu dalam keadaan sangat ketakutan, ya. Contohnya adalah nanti pas sholat khauf, nanti di belakang ada sholat khauf. Yang kedua yaitu ketika melaksanakan sholat sunnah di waktu bepergian di atas kendaraan, ya. Jadi dulu Nabi Muhammad tuh pernah sholat di atas unta yang sedang berjalan, ya. Nah, untuk yang pertama kali ketika takbiratul ihram itu usahakan untanya menghadap atau kendaraannya menghadap ke arah kiblat. Nanti selanjutnya kendaraannya mau berbelok kemana itu sudah tidak apa-apa maksudnya, ya. Jadi sudah tidak apa-apa. Itu untuk pengecualian sholat yang tidak menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai rukun-rukun sholat, ya. Ada 18 rukun sholat yang harus ditunaikan seorang musolli, ya. Jadi kalau rukun-rukun ini ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. 18 itu yang pertama yaitu niat, ya, sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu berdiri jika mampu. Kalau nggak mampu berdiri ya boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk boleh dengan berbaring. Kalau nggak mampu berbaring boleh dengan isyarat. Kalau nggak mampu isyarat berarti sudah nggak mampu apa-apa, berarti sudah saatnya untuk disolatkan. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram, bacaannya itu Allahu Akbar. Yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah, di mana di dalamnya kita juga membaca basmalah karena basmalah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Kalau kalian pernah mendengar orang tidak membaca basmalah, bisa jadi basmalahnya itu disirkan atau dipelankan, ya. Kita harus positive thinking. Kemudian yang kelima yaitu ruku'. Yang keenam yaitu tumakninah atau tenang, yaitu khusyuk sejenak sekedar pembacaan subhanallah, ya. Jadi sebelum melaksanakan gerakan selanjutnya yaitu diusahakan untuk tumakninah sejenak, ya. Yang ketujuh yaitu bangun dari ruku'. Kemudian yang kedelapan yaitu i'tidal. Kesembilan yaitu tumakninah dalam i'tidal. Jadi setelah i'tidal, baca bacaan i'tidal, kemudian tumakninah
sejenak ya, sekedar bacaan subhanallah. Nomor 10 yaitu sujud. Kemudian yang ke-11 yaitu tumak ninah di dalam sujud. Yang nomor 12 duduk antara dua sujud. Yang nomor 13 adalah tumak ninah di dalam duduk antara dua sujud. Kemudian yang nomor 14 yaitu duduk tahiyat akhir. Nah, jadi kalau tahiyat awal itu tidak termasuk rukun ya. Yang rukun yaitu duduk tahiyat akhir. Kemudian yang ke nomor 15 adalah yang nomor 15 itu tasyahud atau membaca syahadat. Nomor 16 sebelumnya di dalam tasyahud itu juga kita harus membaca sholawat kepada Nabi ya. Kemudian nomor 16 yaitu salam yang pertama. Kemudian nomor 17 itu niat keluar dari sholat. Dan yang terakhir yaitu tertib atau urut. Jadi rukun-rukun tadi dari nomor 1 sampai nomor 18 itu dilaksanakan harus urut, tidak boleh lompat-lompat atau acak-acak ya. Jadi harus urut. Itu semua harus dipenuhi ketika kita sholat. Jangan sampai ada yang ditinggalkan atau terlewat, karena kalau terlewat berarti sholatnya tidak sah, harus mengulang kembali. Nah, itu saja penjelasan Bu Diana tentang materi malam ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Jika ada kurang lebihnya Bu Diana mohon maaf. Kalau ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan masalah fikih, silahkan WA Bu Diana. Insya Allah akan Bu Diana jawab sebisa Bu Diana ya. Cukup sekian, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.